Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya setelah beberapa hari libur? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran fisika pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan belajar fluida dinamik tentang hukum Bernoulli. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas bersama dengan bulan. Sebelum belajar tentang hukum Bernoulli, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Pernahkah kalian meniup sebuah kertas? Pasti pernah kan? Apa yang terjadi jika kita meniup sebuah kertas? Ketika kita meniup sebuah kertas, yang terjadi, kertas tersebut akan bergerak ke atas. Mengapa hal itu terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Kita ulangi sekali lagi ya videonya. Dari video tersebut memberikan gambaran bagaimana molekul-molekul udara di sekitar kertas saat bagian di antara kedua kertas tersebut ditiup. Begitu pula ketika kita meniup sebuah kertas, yang terjadi yaitu kertas tersebut bergerak ke atas. Kenapa? Bahwa ketika kertas bagian atas ditiup, maka akan ada aliran udara dengan kecepatan tinggi, dan udara dengan kecepatan tinggi menimbulkan tekanan udara rendah, sehingga kertas akan naik menuju tekanan yang rendah. Begitu pula seperti pada video yang telah kita lihat, yaitu meniup udara di antara dua buah kertas, maka kertas akan saling mendekat. Hal ini merupakan contoh penerapan hukum Bernoulli. Bagaimana sih hukum Bernoulli itu? Menurut hukum Bernoulli, jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Ini misalnya kita gambarkan sebuah pipa air mengalir dari penampang 1 ke penampang 2. Maka di titik 1 dan titik 2 mempunyai jumlah tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Sehingga secara matematis, hukum Bernoulli dapat kita rumuskan dengan persamaan P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Kenapa konstan? Karena jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Maka dapat kita rumuskan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH merupakan konstan atau sama dengan P sama dengan tekanan satuannya Pascal, rho sama dengan massa jenis fluida kilogram per meter kubik, V sama dengan kecepatan aliran meter per sekon, H sama dengan ketinggian meter, G sama dengan percepatan gravitasi atau 10 meter per sekon kuadrat.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dari contoh soal, sebuah pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10⁵ Pascal. Tentukan. Yang pertama, kecepatan air pada pipa kecil. Yang kedua, selisih tekanan pada kedua pipa. Yang ketiga, tekanan pada pipa kecil. Jika diketahui rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari soal, kita dapat menuliskan diketahui H1-nya 5 meter, H2-nya 1 meter, terus V1 36 km per jam. Di sini perlu diingat bahwa satuannya masih dalam kilometer per jam, maka kita harus mengubah menjadi meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Terus, tekanan P1 sama dengan 9,1 kali 10⁵ Pascal. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Di sini kita dapat menuliskan perbandingan A1 dibanding A2 sama dengan 4:1. Perlu diingat bahwa diketahuinya perbandingan luas penampang. Jika di soal diketahuinya perbandingan diameter atau jari-jari, maka kita harus menghitung luas penampang pipa tersebut terlebih dahulu. Terus ditanyakan kecepatan air pada pipa kecil, selisih tekanan pada kedua pipa, tekanan pada pipa kecil. Kita dapat menjawab. Yang pertama, kecepatan air pada pipa kecil. Kita dapat menggunakan rumus persamaan kontinuitas. Masih ingat kan? Bagaimana rumus persamaan kontinuitas? Yaitu dengan A1V1 sama dengan A2V2, yaitu A1-nya 4, V1-nya 10, A2-nya 1, V2-nya dicari. V2 sama dengan 40 meter per sekon. Yang kedua, selisih tekanan pada kedua pipa. Maka kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat plus rho GH H2 min H1 sama dengan rho airnya 1000, setengah kali 1000, V2-nya 40 dikuadratkan, V1-nya 10 dikuadratkan, jangan lupa rho-nya 10, 1000, G-nya 10, H2-nya 1, H1-nya 5, sehingga diperoleh P1 min P2 sama dengan 750.000 min 40.000 sama dengan 7,1 kali 10⁵ Pascal. Yang ketiga, tekanan pada pipa kecil. P1 min P2 sama dengan 7,1 kali 10⁵ dari selisih tekanan pada kedua pipa. P1-nya diketahui 9,1 kali 10⁵ yang diketahui di soal dan dikurangi min P2 sama dengan 7,1 kali 10⁵, sehingga diperoleh 2,0 kali 10⁵ Pascal.
Berbicara mengenai hukum Bernoulli, ternyata hukum Bernoulli diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama, tangki bocor atau teorema Torricelli. Yang kedua, venturimeter tanpa manometer. Yang ketiga, venturimeter dengan manometer. Yang keempat, tabung pitot. Yang kelima, gaya angkat pesawat. Nah, berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya pada hari Jumat. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Berikut tugas yang kalian harus selesaikan. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Air pompa dengan tekanan kompresor 100 kPa masuk melalui pipa bagian bawah atau pipa 1. Di sini diketahui tekanan kompresornya 100 kPa. Satuannya diperhatikan, 100 kilopascal. Maka harus kalian jadikan pascal terlebih dahulu. Yang menempel pada tanah atau H0. Hanya itu 0 meter. Dan mengalir ke bagian atas atau pipa 2 yang tinggi pipa 2 meter dari tanah, sama dengan H2, hanya itu 2 meter. Dan kecepatan V1 sama dengan 1 meter per sekon, dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jadi, berapakah tekanan air pada pipa bagian atas? Nah, di situ diketahui jari-jari pipa penampang besar 12 cm, jari-jari penampang pipa kecil 6 cm. Maka nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah pipa silinder diletakkan mendatar seperti pada gambar dan dialiri dengan kecepatan aliran V1 3 meter per sekon dan V2 5 meter per sekon. Jika tekanan di P1 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, maka berapa tekanan di P2? Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kita tinggal memasukkan rumusnya. Petunjuk pengerjaan tugas. Yang pertama, kerjakan tugas di buku tulis kalian, terserah mau berbaris atau tidak. Terus difoto atau di-scan, dikirim melalui Google Form. Nanti linknya saya kirim melalui Esmatus. Paling lambat tugas dikumpulkan hari Kamis 5 November 2020. Terus jangan lupa hari Jumat juga ada pelajaran seperti biasa. Selamat mengerjakan.